saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Rema Renungan Singkat Firman Tuhan di channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Mari Masuk Gerbangnya. Penuhi
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam program Rema, renungan singkat firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pada saat ini mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati kami dimanapun kami berada. Biarlah firman yang akan kami renungkan bersama-sama pada hari ini senantiasa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, perenungan ini hanya sungguh kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang senantiasa berkuasa dan berdaulat. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema perenungan kita pada hari ini, yaitu tentang siap memikul salib. Sekali lagi, siap memikul salib. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang 10 ayat yang ke-38. Sekali lagi, kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Saya akan membacanya kepada kita semua. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sekali lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengikut Yesus bukanlah suatu hal yang mudah. Alkitab mengatakan bahwa barang siapa mengikut aku, hendaklah ia memikul salib dan menyangkal diri. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketika kita mengikut Yesus, kita tidak dijanjikan bahwa kita akan senantiasa aman-aman saja. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, bahkan tidak ada cobaan yang kita alami. Tetapi Yesus sendiri yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengikut Dia, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang siap memikul salib, ini tentu saja tidak bisa kita artikan secara hurufiah. Artinya memikul salib bukan berarti kita harus mengangkat atau memikul suatu kayu yang berbentuk salib. Bukanlah itu suatu hal yang salah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi salib yang dimaksud dalam hal ini ialah secara khusus pada pembacaan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, yaitu salib yang dimaksud yaitu suatu penderitaan. Artinya apa? Ketika kita mengikut Yesus, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terima di dalam mengikut Yesus. Ya, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terima di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita buka di dalam pembacaan kita pada hari ini tentang di ayat yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang 42, itu berbicara tentang Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini Yesus mencoba memberikan suatu pemahaman kepada murid-muridnya, di mana di perikop sebelumnya Yesus itu memanggil ke-12 murid, ya. Dan setelah ia memanggil dan menetapkan ke-12 muridnya tersebut, ia mengajarkan kepada mereka di ayat yang ke-34 ini sampai dengan ayat yang ke-42, itu bagaimana pemisahan dalam mengikut Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita baca di ayat yang ke-34 mengatakan bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi ini suatu ayat, jikalau kita baca suatu ayat yang kontradiksi.
di mana kita tahu bahwa kedatangan Yesus di dunia ini untuk mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Namun di ayat yang ke-34 ini mengatakan bahwa ia tidak membawa damai di atas bumi, tetapi ia membawa pedang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini bukanlah suatu hal yang bertentangan. Ya, kedatangan Yesus di dunia untuk menyelamatkan dunia dari belenggu dosa memang pada dasarnya untuk membawa damai antara hubungan manusia yang telah rusak dengan Allah. Tetapi bukan berarti membawa damai di dunia, karena kita tahu bahwa dunia yang pada saat ini telah jatuh di dalam dosa. Yesus datang membawa damai, damai antara manusia dengan Allah, bukan damai manusia dengan dunia yang penuh dengan dosa. Ini hal yang harus kita ketahui, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan di dunia ini merupakan suatu hal yang tidak diinginkan dunia sebenarnya. Karena pada dasarnya dunia telah penuh dengan dosa. Karena pada dasarnya terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dilanjutkan pada ayat yang ke-35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Ayat 36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa dalam mengikut Yesus Kristus ada banyak orang-orang yang membenci, bahkan dunia sekalipun membenci pengikut-pengikut Kristus, bahkan Yesus sekalipun. Termasuk keluarga kita, seisi rumah kita. Jikalau keluarga kita dan seisi rumah kita tidak benar-benar mengenal itu siapa itu Kristus. Jadi itu adalah suatu pergumulan jikalau keluarga kita tidak mengenal itu siapa Kristus. Dan itu akan menjadi suatu perlawanan di dalam iman kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita yaitu siap memikul salib. Memikul salib bukan berarti kita harus membawa kayu yang berbentuk salib lalu kita pikul, kita bawa kemana-mana. Itu adalah hal yang salah. Memikul salib yang dimaksud ialah kita harus siap menerima segala konsekuensi, menerima apapun di dalam kita mengikut Kristus, di dalam kita menyatakan iman kita sebagai orang percaya. Itulah yang disebut siap memikul salib. Namun ada 3 poin yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang bisa dikatakan kita itu siap memikul salib. Poin yang pertama Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu memprioritaskan Tuhan. Kita buka dalam ayat yang ke-37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi poin yang pertama, kita siap memikul salib. Yang pertama yaitu kita harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun Alkitab ini mengatakan bahwa kita tidak boleh mengasihi bapa atau ibu kita. Atau kita tidak boleh mengasihi anak laki-laki atau anak perempuan kita. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Mengasihi bapa atau ibu serta anak laki-laki itu bukanlah hal yang salah. Yang salah dalam hal ini ketika kita mengasihi lebih daripada kita mengasihi Tuhan kita. Disitulah letak kesalahan. Jikalau kita mengasihi segala sesuatu melebihi kasih kita kepada Tuhan, itulah salah satu hal yang salah. Dan itu bisa dikatakan penyembahan berhala. Ya.
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, lebih, kata lebih dari si ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang harus kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, hendaklah kita senantiasa memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mengasihi orang tua, mengasihi anak bukanlah suatu hal yang salah. Karena hukum yang kedua juga mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus bisa mengasihi sesama kita manusia. Tetapi tidak boleh melebihi kasih kita kepada Tuhan. Jadi ini hal yang harus kita luruskan, bahwa di dalam mengikut Tuhan kita harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengasihi segala sesuatu lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Lebih baik kita lebih mengasihi Tuhan daripada kita mengasihi segala sesuatu. Karena jikalau kita mengasihi Tuhan lebih dari segala kekuatan kita, lebih daripada segala akal budi kita, yakin dan percayalah kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu tentang berani menyatakan iman. Ya. Pada zaman ini mungkin banyak sekali pencobaan-pencobaan yang akan kita alami. Kita tidak tahu seberapa kuat kita akan menjalani pencobaan-pencobaan, penderitaan-penderitaan yang harus kita hadapi di dalam kita mengikut Yesus. Tetapi di ayat yang ke-39 mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sekali lagi Bapak Ibu, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus berbicara tentang siap memikul salib, kita harus berani menyatakan iman kita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, bahkan di tengah-tengah ancaman yang bahkan mengancam nyawa kita sekalipun. Jangan oleh karena penderitaan, jangan oleh karena kesusahan, jangan oleh karena kesulitan kita meninggalkan atau menyangkal iman kita sebagai orang percaya. Kita ingat kisah Petrus di mana ia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kita tidak boleh mencontoh penyangkalan yang dilakukan oleh Simon Petrus. Dalam ayat ini kita ditekankan bahwa kita harus berani menyatakan iman. Jikalau engkau mengatakan engkau siap memikul salib, engkau harus berani menyatakan iman, sekalipun nyawa taruhan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hendaklah iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan. Sekalipun nyawa kita hilang sekalipun, oleh karena iman kepada Kristus Yesus, itu bukanlah hal yang sia-sia. Karena Tuhan telah menjanjikan keselamatan, hidup kekal bagi orang yang benar-benar sungguh percaya kepadanya dan hidup berkenan di hadapannya. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu menjadi saksi Kristus. Di ayat yang ke-40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini merupakan poin yang ketiga
Kalau kita mengatakan saya siap memikul salib, kita harus bisa menjadi saksi Kristus. Bagaimana cara kita menjadi saksi Kristus? Kita harus bisa bersaksi atas apa yang Tuhan beritakan, atas apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi surat yang terbuka bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi berkat di lingkungan dimanapun kita berada. Menjadi saksi Kristus bukanlah suatu hal yang asing lagi untuk kita dengar. Sebab orang percaya dituntut, bahkan tugas orang percaya yaitu untuk menjadi saksi Kristus. Dan itu merupakan suatu amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kepada kita juga orang percaya pada saat ini. Pergilah, jadikanlah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, siap memikul salib. Yang pertama, kita harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus bisa berani menyatakan iman kita di dalam Tuhan. Apapun situasi dan kondisi, jangan pernah takut. Nyatakan imanmu sebagai bentuk engkau setia mengikut Tuhan. Dan yang terakhir yaitu menjadi saksi Kristus yang dapat menceritakan karya keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami telah selesai merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang tema siap memikul salib. Biarlah kami sebagai orang-orang percaya, kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami mampu memprioritaskan Tuhan. Kami mampu berani menyatakan iman kami. Dan kami juga mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Bapa. Hanya kami landaskan di dalam nama Anak Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.